menanamkan dana mereka untuk PPKB ini. Lalu yang terakhir itu ada sumber daya manusia yang reliable. Pada bagian terakhir ini, PT Kalbe selalu berusaha merekrut para pekerja yang memiliki inovasi, intelligible, yang berjiwa inovasi dan kompetitif, di mana mereka berusaha untuk menciptakan produk-produk baru, mengembangkan produk-produk baru, atau memoles sedikit lagi produk yang sekiranya kurang di mata para investor. Dan juga mereka ini memiliki sifat yang kompetitif, ingin berusaha untuk menang, tidak hanya memiliki jiwa yang sudah melakukan tugasnya, tapi memiliki jiwa di mana mereka harus benar-benar selesai, sukses dalam mengeluarkan dan menjual produk-produk yang mereka miliki. Mungkin sekian dari manajemen PT Kalbe Farma. Dan dari sini saya akan lanjutkan ke slide selanjutnya. Pemasaran PT Kalbe Farma. Di sini ada trading base. Ini pihak Kalbe menunjuk distributor lokal di negara-negara tujuan. Lalu kerjasama ini sangat simpel menurut mereka karena sebatas aktivitas jual beli saja. Namun lewat jaringan para trader ini, produk-produk Kalbe ada di banyak negara seperti Pakistan, Irak. Padahal Kalbe belum memiliki mitra distribusi di negara-negara tersebut. Oleh karena itu, mereka memang bertujuan untuk lebih berfokus kepada distributor lokal-lokal ini, yang pasti mereka melihat bagaimana pasar yang akan mereka tuju, di mana mereka tidak akan merasa salah atau gugur dalam menempatkan produk mereka. Lalu di sini ada marketing base. Ada Kalbe itu membangun kantor perwakilan di setiap negara tujuan dari hasil survei. Nah itu seperti yang tadi di pemesanan yang trading base, mereka selalu melakukan survei pasar, survei yang dimana mereka tahu tujuan yang akan mereka tuju itu siapa, yang berpotensi. Di sini terus berpotensi bagi pengembangan produk ekspornya. Nah, di sini PT Kalbe sendiri memiliki 8 kantor perwakilan Kalbe di beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, dan Malaysia. Itu Myanmar, Kamboja, Vietnam, Sri Lanka, dan Thailand. Di beberapa negara ini Kalbe menempatkan 1-20 yang terdiri dari orang-orang Indonesia dan warga setempat. Nah, ini di sini pun PT Kalbe secara tidak langsung memberikan kontribusi kepada para pekerja-pekerja Indonesia yang membuat PT Kalbe ini membuka lowongan bagi orang Indonesia sendiri. Lalu yang ketiga ini bekerja sama dalam bentuk joint venture dengan perusahaan farmasi global. Maka ini dipilih untuk mempersiapkan diri dalam persaingan global, di mana Kalbe ingin membangun kemitraan dengan perusahaan farmasi Hong Kong. Jadi tidak hanya mungkin bisa disebut di ASEAN saja, tapi kalau bisa se-Asia ataupun Eropa, mereka sangat ingin berkontribusi seperti Hong Kong yang bisa dibilang memiliki perusahaan farmasi besar. Lalu perusahaan yang berbasis di Singapura ini Kalbe juga tercatat sebagai pemegang saham mayoritas 51%. Identifikasi strategi yang perlu dikembangkan Kalbe saat ini untuk meraih keunggulan kompetitif yaitu ekspansi area penjualan, mengembangkan inovasi produk dan patent, mempercepat peluncuran produk OTC, mengembangkan brand image, dan mengembangkan pemasaran online untuk OTC serta efisiensi biaya. Selanjutnya, di sini ada strategi perusahaan. Kalbe sendiri memiliki strategi, di mana sebagai perusahaan kesehatan, Kalbe selalu mempertimbangkan keberlanjutan dalam membuat keputusan bisnis. Dampak bisnis terhadap lingkungan masyarakat dan semua pemangku kepentingan terkait akan selalu menjadi perhatian yang setara dan pertimbangan dalam mencapai kinerja bisnis. Jadi bisa dilihat di sini, PT Kalbe tidak hanya main-main untuk mencari keuntungan. Mereka juga melihat dampak apa yang mereka berikan kepada masyarakat dan kepentingan yang menjadi prioritas mereka adalah kepentingan masyarakat, apa yang didapatkan oleh masyarakat. Lalu untuk itu Kalbe berkomitmen untuk mengembangkan bisnis secara bertanggung jawab. Antara lain melalui program berkelanjutan, perusahaan berkomitmen memposisikan filosofi dengan tujuan berkelanjutan sebagai bagian internal dari kegiatan bisnisnya. Oleh karena itu, komitmen Kalbe untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan keberlangsungan ekosistem bisnis tersirat dalam bentuk produk dan layanannya. Dari sini kita bisa melihat PT Kalbe Farma ini sangat-sangat memperhitungkan apa yang sangat baik dan buruk
untuk lingkungan. Mereka berusaha untuk menjaga agar tidak hanya terkesan untuk mencari sebuah keuntungan. Lalu, serta cara perusahaan dalam menjalankan bisnis berkelanjutan, Valdo berkomunikasi melalui tagline, yaitu bersama sehat bangsa, didukung oleh tata kelola berkelanjutan yang terdiri dari struktur organisasi, kebijakan, kerja, dan strategi yang mencakup 9 bidang utama yang dijabarkan dalam pilar internal atau dalam kurung erat dan pilar eksternal yaitu sehat. Seperti yang dilihat. Dan di samping ini internal, ada etos membangun nasionalisme, toleransi, keberagaman, serta melestarikan kearifan lokal. Ada pula raga, membangun insan kalbe yang memiliki pola hidup sehat dan menjadi duta kesehatan bagi masyarakat. Lalu ada asa, membangun insan kalbe yang berperilaku pancasarda dan berkontribusi bagi masyarakat. Lalu ada tindak, membangun budaya inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Lalu di eksternal, ini ada sains dan teknologi kesehatan, membangun ilmu pengetahuan dan teknologi melalui R&D, penelitian dan pendidikan untuk menghasilkan inovasi produk, sistem, dan jasa terkait kesehatan. Lalu ada ekosistem dan kelestarian lingkungan, melestarikan lingkungan melalui pengelolaan energi, air, emisi, limbah, keanekaragaman hayati, dan produk yang ramah lingkungan secara struktur. Lalu hak hidup sehat dan pendidikan kesehatan, menciptakan pola hidup sehat melalui promosi edukasi dan intervensi. Lalu ada akses layanan kesehatan, menyediakan akses kesehatan melalui direct access dan digital platform. Yang terakhir ada total ekosistem bisnis berkelanjutan, mengembangkan sumber daya dan memberdayakan pemangku kepentingan dalam pengelolaan end-to-end business process untuk menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya ini ada kinerja PT Kalbe Farma semester 1 tahun 2023. Berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI), pada PT Kalbe Farma TBK mencatat penjualan sebesar 15,17 triliun pada semester 1 2023. Penjualan Kalbe Farma naik 9,4% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Lalu kemudian laba bruto perseroan naik 6,5% dari 5,79 triliun menjadi 6,17 triliun pada semester 1 2023. Kalbe Farma membukukan beban penjualan naik 8,2% dari 2,93 triliun pada semester 1 menjadi 3,16 triliun pada semester 1 2023. Demikian juga beban penelitian pengembangan bertambah sebesar 35% dari 153,4 miliar pada semester 1 2022 menjadi 207,7 miliar. Berikutnya ini ada aset perseroan. PT Kalbe Farma TBK membukukan laba periode berjalan dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 1,52 triliun pada semester 1 2023. Laba tersebut susut 6,5% dari periode sama tahun sebelumnya sebesar 1,63 triliun. Dengan demikian, laba per saham dasar dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 32,87 pada semester 1 2023 dari periode sama tahun sebelumnya sebesar 3,511. PT Kalbe Farma TBK mencatat total ekuitas turun menjadi 21,77 triliun pada semester 1 2023 dari Desember 2022 sebesar 22,09 triliun. Total liabilitas perseroan naik menjadi 5,64 triliun pada 30 Juni 2023 dari Desember 2022 sebesar 5,14 triliun. Aset perseroan naik menjadi 27,41 triliun pada semester 1 2023 dari Desember 2022 sebesar 27,24 triliun. Kalbe Farma kantongi kas dan setara kas sebesar 2,7 triliun pada semester 1 2023 dari Desember 2022 sebesar 3,94 triliun. Berikutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya Rindi Purnamasari. Dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan. Di sini ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham terhadap hutang-hutang perusahaan. Mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain.
Selanjutnya, mudah memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usahanya dengan mengeluarkan saham baru. Yang terakhir, manajemen dan spesialisasinya memungkinkan pengelolaan sumber-sumber modal untuk itu secara efisien. Analisis SWOT yang selanjutnya ada weakness, yaitu PT Kalbe merupakan subjek pajak tersendiri. Jadi tidak hanya perusahaan yang terkena pajak. Dividen atau laba bersih yang dibagikan kepada para pemegang saham yang dikenakan pajak lagi sebagai pajak pendapatan. Tentunya dari pemegang saham yang bersangkutan dalam pendiriannya, PT Kalbe memerlukan akte notaris dan izin khusus untuk usaha. Biaya pembentukannya relatif tinggi bagi sebagian besar orang. PT Kalbe dianggap kurang sekret dalam hal dapur perusahaan. Hal ini disebabkan karena segala aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham, apalagi yang menyangkut laba perusahaan. Selanjutnya ada analisis SWOT opportunity, yaitu besarnya penduduk Indonesia yang masih rendahnya konsumsi obat per kapita, menyebabkan pasar potensial yang bisa dikembangkan. Peluang untuk masuk ke pasar utama di Asia Tenggara dengan populasi mencapai 500 juta atau kira-kira 8% dari populasi dunia. Selanjutnya, kecenderungan berkembangnya sistem penanganan kesehatan yang wajar yang dapat menyalurkan tenaga dokter termasuk dokter spesialis yang dibutuhkan. Analisis SWOT yang selanjutnya ada threat. Yang pertama, adanya kompetisi internal yang cukup keras. Yang kedua, adanya krisis ekonomi telah membuat daya beli obat rakyat Indonesia menurun, sehingga mengancam kelangsungan hidup industri farmasi nasional, terutama untuk pasar lokal. Yang ketiga, diberlakukannya Undang-Undang Paten tahun 1997, industri farmasi Kalbe Farma sulit untuk mengembangkan produk-produknya. Yang keempat, legal system belum dapat menanggulangi obat palsu secara efektif sehingga harga obat menjadi lebih sulit dikontrol. Dan yang terakhir, semakin luasnya pasar yang ingin dicapai, yaitu menembus pasar internasional, akan semakin meningkat pula pesaing-pesaing bisnis farmasi. Selanjutnya, strategi perusahaan Kalbe Farma mencangkup berbagai aspek yang melibatkan inovasi produk, ekspansi pasar, fokus pada kesehatan preventif, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Berikut beberapa elemen strategis yang telah diimplementasikan oleh PT Kalbe, antara lain diversifikasikan produk, inovasi produk dan R&D, fokus pada kesehatan preventif, ekspansi pasar, kemitraan strategi, teknologi informasi, peningkatan kualitas dan keamanan produk, pemberdayaan sumber daya manusia, kesadaran lingkungan dan sosial, adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya, di sini ini adalah salah satu contoh program yang sudah dilaksanakan. Gambar yang paling atas itu program membuat ekosistem targetnya. UMKM Jahe Merah bekerja sama dengan Bejo Jahe Merah. Dan yang bawah ada beberapa kegiatan keberlanjutan PT Kalbe Farma pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. PT Kalbe Farma mempunyai program bersama sehatnya bangsa. Namun pada tahun 2022 PT Kalbe Farma mempunyai program pulih bersama untuk bangsa yang lebih sehat.